Bopart ketar-ketir melihat Jin marah hanya karena dirinya menyebut Luna cantik. Dia juga tidak yakin kalau Jin tahu kalau dirinya adalah pengikut Chival 5 tahun yang lalu. Bopart benar-benar tidak mengerti dengan Jin. Visukel kaget saat melihat Bopart dibawa ke arena, tapi adiknya Margiela justru terlihat senang melihatnya. Siris juga heran, kenapa Jin tiba-tiba mengajak duel orang seperti itu. Semua orang tentunya jadi memerhatikan dan membicarakan lawan Jin. Bopart ingin mengenalkan namanya pada Jin, tapi Jin tidak peduli dan langsung menghajarnya begitu saja. Jin tidak ingin tahu namanya. Bopart pun lantas tidak punya pilihan lain selain membalas serangan Jin. Menurut Siris, kekuatan utama lawan Jin adalah bela diri. Jin juga beranggapan kalau kekuatan Bopart sekitar bintang 6. Bopart marah dan berniat untuk lebih serius lagi menyerang Jin. Tapi emosi Jin jauh lebih kuat daripada Bopart. Margiela pun memprovokasi kakaknya, Visukel, untuk pergi bertarung melawan Jin karena telah menyiksa Bopart yang kekuatannya lebih lemah dari Jin. Padahal menurut Visukel, tidak seperti itu. Setelah sekian kali diprovokasi, mau tidak mau Visukel pun pergi dan mengajak Jin berduel. Jin tahu kalau lawannya kali ini seorang bintang 7. Jin ingin menjadikannya sebagai pelajaran yang besar untuknya. Jin menganggap Margiela memancing kakaknya untuk bertarung demi bisa mengamati Jin. Jin kemudian berkata kalau Visukel terlihat sangat mencintai adiknya. Begitu juga dengan Jin yang sangat mencintai kakaknya Luna. Dia ingin agar Visukel bisa menjaga mulut bawahannya untuk kedepannya. Visukel berkata kalau Jin salah paham. Orang yang baru dia hajar bukanlah pelayan, tapi tamu yang datang bersamanya. Visukel juga berkata kalau namanya adalah Bopart Gaston. Seketika saja, Jin kaget bukan main. Entah apa hubungan Bopart dengan klan Filiano. Visukel menjelaskan kalau Bopart tidak punya niat jahat dan Jin bisa berlapang dada dengan masalah ini. Jin pun merasa kecewa karena dia tidak mengorek informasi dulu darinya. Meski begitu, sekarang Jin harus fokus pada duelnya. Dia berhadapan dengan seorang bintang 7. Visukel langsung menyerang Jin dengan sangat cepat. Melihat teknik berpedangnya, Jin tahu kalau kekuatannya bukanlah bintang 7, tapi seperti kekuatan Paman Jet. Pola serangannya pun belum bisa Jin pahami di levelnya yang sekarang. Meski Jin terlihat seperti dipukul mundur saat awal pertarungan, tapi Feradin tahu kalau di saat seperti ini, keturunan Rankandel paling bersinar. Jika teknik berpedang Filiano bagaikan ular yang lincah, maka teknik Rankandel seperti badak yang tidak bisa dihentikan meski culanya hancur sekalipun. Jin yang telah mencapai batasannya pun mulai bisa merasakan kondisi saat dirinya melawan Kajin dulu. Dia lantas berfokus pada aura di pedangnya. Visukel pun kembali melancarkan serangan terakhirnya, dan saat itu juga Jin berhasil melukai leher Visukel tanpa bisa disangka-sangka oleh Visukel. Serangan terakhir Visukel membuat pedang Jin patah. Jin juga langsung pingsan setelah serangan terakhirnya yang membuat leher Visukel tergores. Visukel juga merasa seperti ada aura tajam yang menusuk lehernya saat pedang Jin hancur. Kalau Jin lebih cepat 1/10 detik, tentunya Visukel sudah pasti kalah. Jin pun dibawa pergi dengan tanduk. Singkat cerita, Jin yang kesulitan bernapas lekas mengangkat Murakan yang telah menduduki wajahnya. Dia kaget saat melihat kalau dirinya sudah berada di kamarnya sendiri. Gili pun memberitahu kalau Jin sudah tertidur selama 2 hari. Sudah jelas perjamuannya telah selesai dan dirinya tidak sempat menyapa para tamu yang ingin bertemu dengan Jin. Gili menyuruh Jin untuk tidak perlu terlalu memikirkannya. Selama Jin tidur, dirinya menjadi perbincangan hangat karena melakukan teknik Sword Heart di akhir pertarungan. Tentu saja, teknik Jin tidak sempurna, tapi dirinya merasa kalau hari-hari latihannya bersama Luna telah terbayarkan. Awalnya, Jin sama sekali tidak mengerti apa tujuan latihannya dengan Luna, tapi itu sangat membantu Jin karena aktif di situasi yang paling ekstrim. Pertarungannya dengan Visukel memang sangat ceroboh, tapi juga sudah termasuk hebat. Jin mendapatkan banyak hal dari perjamuan ini, tahu kekuatan Feradin, berteman dengan pewaris Hidden Village, dan informasi kalau Gaston dan Visukel bekerja sama. Melihat Gili menaruh vas bunga baru membuat perhatian Jin teralihkan. Gili berkata kalau nona dari Hidden Village yang menaruhnya. Gili bertanya, apa mungkin Siris menyukai Jin? Jin pun membantah kalau bunga itu merupakan simbol dari Hidden Village yang berarti rival selamanya. Jin menganggap kalau Siris ingin berduel lagi dengannya, tapi Murakan membantah. Dia juga menyuruh Jin untuk mengaku kalau ini adalah kali pertamanya mendapatkan bunga dari perempuan. Gili kemudian berkata kalau ayah Jin ingin bertemu dengan Jin kalau sudah siuman. Gili berpikir kalau saat-saat pembuktian kepantasan Jin sudah tiba. Jin juga berpikir kalau dirinya akan jauh dari keluarga untuk sementara waktu. Jin pun pergi menemui ayahnya di mausoleum, tempat para orang-orang yang berjasa bagi Rankandel dimakamkan. Meski begitu, Siron berkata kalau Patriark pertama tidak dimakamkan di tempat ini. Kekuatan kegelapan yang dimiliki oleh Jinlah penyebabnya. Setelah kematian Patriark pertama, keluarga Rankandel melakukan perjanjian memalukan
dipermalukan dengan Jifal, yang membuat Rankandel tidak bisa menggunakan sihir ataupun menghormati pendahulu yang bisa menggunakan sihir. Akibat dari perjanjian itu, semua dewa keluarga Jifal bersatu dan menanamkan kutukan pada keturunan Rankandel. Semua orang yang terlahir setelah patriark pertama akan memiliki tubuh yang tidak bisa menggunakan sihir. Chiron berkata, kalau dulu dirinya tidak pernah bertanya dari mana Jin bisa mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan si kembar tuna karena Jin masih kecil. Kalau Chiron baru mengetahui kekuatan Jin sekarang, dia sudah pasti tidak akan membiarkannya. Semua saudara Jin pergi keluar dari kediaman Rankandel agar bisa mendapatkan prestasi di dunia luar. Tapi Jin pergi untuk mencari alasan kenapa dirinya harus mengakui keluarganya. Chiron bingung apakah harus bangga ataukah marah. Chiron memberikan waktu 5 tahun bagi Jin untuk pergi. Selama itu, Jin harus diakui atau mengakui keluarga ini. Dia harus pulang dengan sebuah jawaban. Jin kemudian mengangkat pedangnya sebagai penghormatan dan juga ucapan terima kasih. Dia akan menemui ayahnya lagi dalam 5 tahun. Seusai berbicara dengan ayahnya, Jin kembali bertemu dengan Gili yang sudah siap untuk pergi berangkat bersama Jin. Perhatian Jin pun teralihkan pada benda yang ada di pergelangan tangan Gili. Gili hanya berkata kalau benda itu akan mengunci auranya sehingga Gili tidak bisa menjaga Jin. Gili berkata, saat menjadi seorang pengasuh, reputasinya akan tergantung dari reputasi masternya. Jin pun berkata kalau dirinya akan melindungi Gili tidak hanya untuk 5 tahun, tapi untuk selamanya. Jin pun meminta maaf pada Gili. Setelah itu, Jin bersama Gili dan Murakan pun pergi meninggalkan kediaman Rankandel. Chiron berpikir, meski dirinya bisa mencapai level demigod hanya dengan satu pedang, tapi dirinya tetap tidak bisa menghilangkan efek sumpah dan perjanjian yang dibuat oleh leluhurnya dengan Jifal. Meski begitu, baginya Jin adalah harapan yang bisa membebaskan klan Rankandel. Di tempat lain, hari mulai gelap. Jin dan Gili masih mengembara. Gili mengungkit sikap Jin yang pergi tanpa pamit. Kelompok faksi Jin dan Luna pastilah sedih. Jin mengatakan kalau itu lebih baik karena dirinya tidak ingin melihat anggota faksinya melakukan seremoni penghormatan pedang dan sebangsanya. Flag Bearers adalah sebutan untuk pewaris, dan Flag Bearers sementara adalah tahapan sebelum menjadi Flag Bearers. Masa ini mengharuskan untuk pergi ke dunia luar dan membangun reputasi tanpa menerima bantuan dari klan. Seperti halnya Mary yang mengalahkan orang kuat di daerah selatan. Hanya dengan mendapatkan julukan wanita gila, Mary bisa menjadi seorang Flag Bearers. Sedangkan saudaranya yang lain perlu waktu 6-2 tahun sebelum kembali, dan Jin diberikan waktu 5 tahun. Sama artinya ayahnya ingin Jin mencapai puncak spiritual energi sebelum kembali. Kebanyakan saudara Jin memutuskan untuk pergi ke Mamit sebagai tujuan pertama, tapi Jin memutuskan untuk pergi ke kerajaan Akin yang ada di wilayah Jifal. Tentu saja, Gili kaget mendengarnya. Jin menjelaskan kalau saat dirinya melakukan misi di reruntuhan kolon, dia mendengar ada banyak penyihir ilegal yang mengacau di sana. Mereka menyerang dan menjarah desa dengan membuat kelompok mercenari. Setelah mendengarnya, membuat Gili bersemangat. Gili berkata kalau dulu dirinya sering menangkap penjahat saat masih muda. Jin hanya membatin. Kenyataannya informasi tentang kerajaan Akin itu Jin dapat dari kehidupan sebelumnya. Semua magician dan mercenari itu adalah anggota klan Tesing, dan tujuan utama Jin adalah pelelangan rahasia mereka. Pasti ada banyak item berharga yang bisa dibeli di sana. Gili mengingatkan Jin kalau mereka tidak bisa menggunakan transfer gate karena mereka hanya diberi 10 koin emas, dan Jin pun tidak bisa mengatakan kalau dirinya seorang Rankandel untuk menerima bantuan. Jin menjawab kalau semua itu bisa diatasi dengan terbang ke kerajaan Zan. Murakan lantas segera merubah wujudnya menjadi naga. Jin juga menyuruh Gili untuk lebih santai, dan saat mereka terbang, Luna kaget karena dirinya bisa merasakan hawa keberadaan Murakan. Luna juga tahu kalau itu adalah Jin. Dia mendoakan keselamatan Jin meskipun menurutnya adik kecilnya itu tidak punya perasaan. Sesampainya di kerajaan Zan, Gili tidak kuasa memuntahkan semua yang ada di dalam perutnya. Jin melarang Murakan melakukan hal yang aneh selama dirinya pergi mengambil uang. Di tempat lain, Samberbill tengah menyesali dirinya karena baru menyadari ada perjamuan untuk Jin setelah perjamuannya sudah selesai. Meski Jin hanya menuntaskan misi, tapi Samber tetap ingin bertemu dan berterima kasih lagi pada Jin. Setelah berada di belakang Samber, Jin pun memanggilnya. Sontak saja Samber kaget. Kalau Jin tidak menutup mulutnya, Samber pastilah akan berteriak. Jin menyuruh Samber untuk tidak berisik. Jin meminta Samber untuk membantunya dengan membawakannya uang dan barang berharga. Mendengarnya membuat Samber sangat heran dan juga kaget. Aturannya, seorang Flag Bearer sementara harus menyembunyikan statusnya sebagai seorang Flag Bearers karena dirinya harus bisa meningkatkan reputasi tanpa bantuan dari klan. Jadi, mereka terpaksa hidup miskin sebelum berhasil mendapatkan uang dengan menangkap kriminal. Hanya saja, Jin berbeda. Gili sangat senang bisa merasakan makanan di kerajaan Zan. Pada awalnya, dia sudah siap untuk kelaparan
beberapa hari seperti flag bearers lainnya. Tapi semua itu berjalan lancar karena Jin. Murakan meledek Gilly yang sebelumnya mengatakan kalau Jin melakukan pemerasan, tapi ekspresinya sekarang berbeda. Jin menenangkan Gilly, apa yang dilakukan Jin bukanlah pemerasan, karena Sember bisa membayar hutang budinya dengan memberikan Jin uang, meski uang yang diberikan Sember jauh lebih banyak dari yang Jin minta. Jin mengomentari Murakan yang makan terlalu banyak. Dia khawatir Murakan akan muntah seperti terakhir kali menggunakan transfer gate. Alasan Jin memakai transfer gate bukan hanya karena Gilly yang mabuk naga, tapi karena tempat yang mereka tuju termasuk ke dalam anggota Federasi Magic Lutero yang diketuai oleh klan Jival. Sekitar 80% naga yang ada di sana berada di sisi Jival. Akan menjadi deklarasi perang kalau Jin terbang ke sana menunggangi Murakan. Mendengarnya membuat Murakan kesal dan lantas berubah wujud menjadi seekor kucing. Jin memarahinya untuk tidak seenaknya berubah wujud di tengah jalan. Jival saat ini dijaga oleh Dragons, dewa yang menciptakan naga tersebut, dan belasan Jival yang membuat kontrak dengan para dewa itu. Dan di sisi lain, di Ran Kandel hanya ada Jin yang menjadi kontraktor. Jika tidak ada ayahnya, keluarga Jival pasti sudah menghancurkan Ran Kandel sejak lama. Memikirkan hal ini membuat Jin kembali berpikir tentang bagaimana Jival bisa mengumpulkan kontraktor sebanyak itu. Sesampainya di transfer gate, seorang penjaga meminta Jin menunjukkan identitasnya. Jin pun lekas memberikan dokumennya sebagai Jean Grey dan Gillian Pitten. Kartu pengenal palsu yang dibuat oleh klan terbukti sangat bekerja untuk mengelabui semua imigrasi dan juga pasukan Vermont. Teleportasi pun dilakukan. Hanya dalam waktu singkat, mereka pun bisa sampai di kerajaan Akin. Bagi Jin, sudah 15 tahun berlalu sejak kehidupan sebelumnya. Sebelum regresi, Jin menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di ibu kota kerajaan Akin. Meskipun ada jeda waktu, tapi pemandangannya tidak jauh berbeda. Ada banyak kedai dan gelandangan. Orang-orang di jalan pun selalu menunjukkan wajah murung. Semua itu karena tirani keluarga kerajaan mereka, keluarga Tesing. Murakan protes karena Jin membawanya ke tempat penginapan kumuh, padahal punya banyak uang. Jin hanya menjawabnya dengan sarkas kalau mereka memang bisa menghamburkan uang di tempat yang dipenuhi kriminal dan penyihir ilegal. Meski kesal, Murakan hanya bisa menuruti Jin. Setelah Jin masuk dan membangunkan pemilik penginapan, mereka ditawari 3 gelas jus jeruk. Murakan yang melihat minuman itu lantas murka dan melemparkannya begitu saja. Murakan bahkan langsung menghajarnya tanpa basa-basi karena dirinya telah berani memirikan minuman beracun. Pemilik itu mengelak, tapi Murakan sudah siap untuk menghabisinya hingga mati. Jin tahu pemilik penginapan itu bernama Jet, orang yang sempat ditemui di kehidupan sebelumnya. Dia juga orang yang membuat Jin bisa menetap di Akin. Tapi pada akhirnya Jet menipu Jin pada rumah budak Tesing. Memikirkannya membuat Jin sangat kesal. Murakan yang kesal terus saja menghajar Jet tanpa henti. Hingga akhirnya Jin pun menyuruh Murakan untuk berhenti dan mendengarkan penjelasannya dulu. Jin berkata kalau nyawa Jet tergantung pada mood dan insting Jin. Setelah banyak diintimidasi, Jet pun mengungkapkan semua kejahatannya pada Jin, termasuk tentang pelelangan budak Tesing. Jin pun kemudian pamit untuk memanggil dokter. Jin lelah berpura-pura, tapi dirinya tidak mau orang lain tahu kalau Jin seorang regresor. Setelah mengobati Jet, mereka pun pergi ke tempat pelelangan. Pada penjaga, Jet berkata kalau Jin dan yang lainnya adalah tamunya. Begitu masuk ke dalam, mereka semua disambut oleh suasana perjamuan musik. Jet menyuruh Jin dan yang lainnya untuk memakai topeng saat sedang berada di pelelangan. Di luar, bos Tesing bernama Salka, tapi ada bos sebenarnya yang bernama Alu. Tempat itu dibangun sesuai selera Alu untuk menyembunyikan statusnya sebagai bos kriminal. Alu yang merupakan bintang 7 mampu menggerakkan semua kriminal yang ada di kota. Z berkata kalau Alu juga dirumorkan memiliki hubungan dengan keturunan Ran Kandel yang tinggal di seberang lautan. Murakan dan Gilly menyuruh Jin untuk mengabaikannya, tapi Jin yakin ada seseorang di Ran Kandel yang memiliki hubungan dengan Federasi Magic sehingga bisa menyerang Jin dengan sihir bintang 9 untuk menghilangkan kemampuan berpedangnya. Jin pun bertekad untuk mengungkap identitas Alu. Murakan dan Gilly membicarakan tentang rencana Jin di hari pertamanya di Akin. Menurut Gilly, para penjaga yang ada di sekitar pun tidak bisa dianggap remeh. Meski begitu, Jin dengan percaya diri membisikkan rencananya hingga membuat Murakan dan Gilly terkejut. Sesampainya di tempat pelelangan bawah tanah, Jin menyuruh Murakan menunggu karena bisa jadi akan ada barang bagus yang bisa dibeli. Barulah setelah itu mereka akan bergerak. 1 minggu pun terlalu, tapi belum ada satupun barang yang Jin beli. Hal ini membuat Jet sangat panik karena Tessie
Kucing akan mulai mengganggu bila Jin hanya melihat-lihat saja. Jin tidak peduli, karena itu tugas Jet untuk mengatasinya. Setelah sekian banyak barang pelelangan yang ditunjukkan oleh pemandu acara, Murakan pun menyuruh Jin membeli sebuah magic tome karya Chenmi. Tome itu bukanlah tome sembarangan bila ditulis oleh Chenmi yang dia kenal. Mengetahui hal itu, Jin pun lantas menawar dengan harga 150 koin emas, harga yang sangat mahal sekali. Setelah tome Chenmi terjual, sang pemandu pun mulai melelang magic tome karya Shugal Hister. Semua orang tidak mengenal siapa Hister, tapi Jin langsung membuka penawaran dengan harga 200 koin emas. Tentu saja semua orang kaget dan menganggap Jin hanya membeli barang-barang aneh saja. Master Jin di kehidupan sebelumnya berasal dari klan Hister, sebuah klan yang telah hancur ratusan tahun yang lalu. Jin ingin memberikan magic tome ini padanya sebagai hadiah jika Jin bisa bertemu dengannya lagi. Setelah Murakan memastikan kalau tome yang telah dibeli Jin adalah tome asli, Jin pun berkata pada Jet kalau dirinya harus bertemu dengan Spiderhand Alu. Jet merasa tidak mungkin, tapi Jin mengancam kalau dirinya adalah Feradin Chival dan ingin bertemu dengannya. Jet pun lantas terburu-buru pergi ke ruangan Alu dan menyuruhnya keluar. Seorang pria berbadan besar pun mendatangi Jin dan menyuruh Jin untuk mengikutinya. Jin tanpa ragu langsung meninjunya dan memperlihatkan kekuatan sihirnya untuk mengancam. Pria besar itu panik dan berkata kalau dirinya diperintahkan untuk mengawal Jin padanya. Jin lantas meledakkan sihirnya. Jin menyuruh agar Alu segera datang dan berlutut padanya. Alu datang dan berlutut di hadapan Jin. Dia juga meminta maaf karena terlambat menyadari kehadiran Jin. Jeb juga yakin kalau Jin memanglah Feradin Chival karena melihat kemampuan sihir api Jin, sebuah sihir bintang 5 yang tidak mungkin bisa dilakukan seorang anak muda selain dari keluarga Chival. Seminggu yang lalu, Jin sudah memberitahukan rencananya pada Gilly dan Murakan untuk berpura-pura sebagai Feradin Chival. Jin yakin meskipun Alu kenal dengan orang dari keluarga Chival, kemungkinan besar orang itu adalah maid atau pelayan yang lebih tua. Dia tidak mungkin bisa membuktikan kalau Jin bukanlah Feradin Chival. Setelah mengintimidasi Alu, Jin pun menyuruhnya untuk memberikan daftar barang dagang dan pelanggan mereka karena keluarga Chival akan mulai menginvestigasinya besok. Mau tidak mau, Alu pun menurutinya. Murakan menyuruh Gilly mengambil apapun yang dia mau karena kemungkinan besar tidak ada barang yang bukan barang curian. Gilly dan Murakan masih sedikit khawatir kalau Alu akan datang dan menyadarinya. Jin dengan santai berkata kalau mereka hanya perlu kabur setelah mengambil apa yang diperlukan. Setelah Jin mendapatkan cincin yang dia cari, Jet pun datang membawa dokumen yang berisi daftar budak yang sempat Jin minta. Jin menyuruh Jet untuk membawa keluarganya kabur ke kerajaan Beman dan memberikan dokumen itu pada mereka. Jet bisa bertahan hidup kalau menganggap dirinya sebagai pelapor tindakan kriminal. Jet bersikeras ingin terus mengikuti Jin dan melayaninya seumur hidupnya. Tapi Jin lantas meminta maaf dan berkata kalau dirinya bukanlah Feradin Chival. Tentu saja, hal itu membuat Jet kehilangan kata-katanya. 2 jam kemudian, Alu pun kembali. Dia juga mendapatkan informasi kalau Feradin Chival memiliki rambut berwarna perak. Alu kesal karena Jin sudah kabur. Begitu dia kembali, dia mengerahkan semua orang untuk menangkap Jin. Jin dengan santai membuat api unggun. Murakan heran, kenapa mereka harus tinggal lebih lama? Tidak ada keuntungan yang bisa didapat selain mengacaukan bisnis Alu. Jin menjawab kalau dirinya perlu memeriksa apakah Alu terhubung dengan Ran Kandel atau tidak. Setelah persembunyian Jin diketahui, Alu pun datang bersama semua bawahannya. Dia mengancam akan menggantung mayat Jin di pelelangan sebagai contoh untuk orang lain. Jin merespon kalau semua dokumen rahasia milik Alu sudah Jin sebarkan ke seluruh dunia dengan magic mail. Saat Alu sibuk mengancam, Jin berkata pada Murakan kalau dirinya ingin bertarung 1 lawan 1. Murakan pun lantas mengiyakan meskipun enggan. Semua orang yang menyerang Murakan berhasil dikalahkan tanpa ada hambatan. Murakan juga melancarkan serangan yang membuat semua anak buah Alu kalah hanya dalam waktu singkat. Alu menyuruh semua penyihirnya untuk menyerang Gilly, tapi semua sihir itu berhasil ditahan oleh pelindung yang berasal dari Leontin pemberian Luna. Murakan kesal karena lawannya hanya orang lemah yang menang jumlah saja. Dia lantas menghabisi semuanya. Melihatnya seketika saja membuat kesadaran Alu hilang dan menghabisi semua orang yang ada di sekitarnya. Alu menyerang Jin sambil menanyakan siapa orang yang telah mengirim Jin. Kemarahan dan hawa membunuhnya sudah tidak terbendung lagi. Murakan menyemangati Jin dan menyuruhnya agar tidak mati.
Alu pun bertarung melawan Jin. Dia kaget saat mengetahui Jin bisa menggunakan pedang. Meski begitu, dirinya terus melancarkan serangan yang bahkan tergolong cukup cepat. Meski begitu, dia hanya mampu membuat Jin tergores. Alu emosi dan beranggapan kalau sihir api yang Jin tunjukkan ketika di rumah lelang berasal dari artefak khusus. Ketimbang Jin, Alu jauh lebih khawatir pada Murakan yang kemampuannya lebih besar darinya. Melihat Jin diserang bertubi-tubi membuat Gili sangat khawatir dan meminta bantuan Murakan. Tapi Murakan hanya menyuruh Gili untuk tidak khawatir. Meski Alu adalah bintang 7, tapi perbedaan dua bintang itu bukanlah apa-apa bagi para pendahulu Rankandel yang bertarung menggunakan pedang dan sihir. Begitu pula dengan Jin. Alu terkejut dengan Jin yang ternyata seorang magic swordsman. Serangan Jin tidak terhenti. Dia kemudian menggunakan sihir badai halilintar. Tentu saja, Alu menangkisnya lalu merendahkan Jin yang hanya diam saja. Dengan tambahan kekuatan dari cincin yang dipakainya, Jin pun menggunakan kemampuan bayangan miliknya yang berupa Shadow Armament, sebuah kemampuan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata.